Selamat siang Pak Debi. Bagaimana kabarnya Pak Debi hari ini? Ya, selamat siang, Beni. Kabarnya baik aja. Terus Beni gimana kabarnya? Ya, saya sih baik dan sehat juga ya Pak Debi. Hmm, Mudah-mudahan selalu sehat. pertama kan itu dulu kesehatan dulu Beni ya. Jadi utamakan Ya, kesehatan. Kalau sudah kita sehat, pasti bisa mengambil kegiatan apapun itu Beni ya. Nah, ya. kita ngomong ada keperluan apa nih Beni? Kok tumben ada kabar, apa iseng atau gimana ini? Ya, selain kangen sih Ah, bercerita-bercerita, ada sih sedikit apa ya, masalah yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan sama Pak Debi. mm, Mungkin, Pak Debi bisa meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan kegelisahan saya hari ini. tulis saya. Ya, kebetulan Beni ya, jadi hari ini aja Beni ya, mumpung pas sekali tidak ada kegiatan, nah, juga waktunya sangat luang sekali, mumpung Bu Eni ada mungkin kegelisahan apa-apa, kita saling berbagi, mari kita apa ya nanti yang sampaikan, apa nanti kegelisahan Bu Eni, kita sama-sama aja. Kan waktunya banyak ke Bu Eni. Nah, mungkin nanti saya ada kegelisahan sama Bu Eni, kan saling membantu lah Bu Eni ya, itu namanya. Oh, kalau gitu sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak ini Pak Debi ya. Ya, sama-sama. Gini Pak Debi, belakangan ini, saya merasa kesulitan Pak Debi. Ada siswa di kelas saya, ada 2 orang siswa di kelas saya yang masih mengalami kesulitan dalam hal membaca. Ketika saya mencoba melakukan pendampingan secara khusus kepada mereka di dalam kelas, eee, ternyata mereka malah menangis Pak Debi. Itu yang bikin kadang saya merasa ya terkejut juga, Hmm, eee, karena mereka itu menangis jadi apa yang mau saya berikan jadinya tidak bisa terlaksana. Kemudian selain itu juga, hmm, eee, perhatian siswa yang lainnya juga menjadi teralihkan Pak Debi, hmm, karena melihat teman mereka tersebut menangis. ya, ya. Itu Jadi, sih hmm, masih menjadi apa ya, masalah bisa dibilang, iya, iya. eee, dalam pembelajaran saya kali ini di kelas Pak Debi. Jadi kalau yang lihat sih Bu ya, kayaknya Mmm, kendala Ibu itu pertama kan membaca yang lihat. Apalagi iya, siswanya ada menangis itu ya. Di kegelisahan yang Bu Eni sampaikan itu dalam kelas anak yang artinya dalam membimbing saat siswa membaca. Nah kira-kira jadi apa sih setelah diskusi kita atau kita berbincang-bincang pada hari ini yang Bu Eni inginkan apa sih pertama atau tujuan yang Bu Eni inginkan apa sih pertama? kalau, maunya kan setelah kegiatan ya saya menyampaikan keluh kesah saya bisa memperoleh solusi Pak Debi. Oh Karena gitu. saya sudah merasa ya bingung juga bagaimana untuk mengatasi, permasalahan siswa tersebut Pak Debi. Hmm. Oh gitu Bu ya. Kira-kira hambatan yang buat Ibu Eni mengalami kesulitan saat bimbing siswa itu apa sih sebenarnya Bu Eni? Coba pikirkan apa sih hambatan yang biasanya Bu Eni itu? Kok bisa siswanya gelisah, apalagi siswa dalam membaca itu terlambat. Pak itu dulu, apa hambatannya Bu Eni? Kebetulan kan sekarang saya sudah mengajar di kelas 3 Pak Debi ya. Itu Hmm, udah jadinya, eee, ketika masih ada siswa yang belum lancar membaca itu saya masih kesulitan karena kan yang lainnya itu sudah bisa mengikuti proses pembelajaran dan juga selain karena apa tuh, masalah siswa belum lancar tersebut, jadi ketika saya berusaha membimbing itu juga siswa tersebut bukannya bagaimana, tapi malah menjadi menangis, itu kadang yang bikin saya pusing juga. ya, Bagaimana bisa jadinya membimbing anak tersebut biar mau juga latihan membaca, tapi juga tetap senang gitu loh belajarnya, seperti itu Pak Debi. ya, ya. Padahal hanya diberikan bacaan saja ya Bu Eni ya. Nah,
apa sih Bu Eni yang menyebabkan anak itu menangis apa? Nah itu dulu pertama saya tanya, apa sih yang Nah, menyebabkan kok bisa nangis itu? Nah ya itu dah. nah, sebelumnya sih sudah dapat saya tanyakan kepada mereka, kenapa sih mereka kok setiap dikasih bacaan itu menangis. Ternyata setelah saya tanya, karena kebetulan juga ketika melakukan pembimbingan itu saya langsung bersama teman yang lainnya di kelas, ternyata mereka itu merasa malu, Pak. Hmm, Karena mereka itu seperti bagi mereka itu mereka seperti diperlakukan khusus hmm. jika dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu sih, Pak. Oke ya, Hmm. jadi kan Bu Eni sebagai guru sudah berusaha jadi mengatasi kendala tersebut agar anak bisa membaca juga. Jadi sini uh, yang coba makanya tadi kan ada dari Bu Eni ingin artinya apa membuat anak itu menangis. Nah coba kekuatan apa sih? Nah itu penting, kekuatan apa sih yang akan Bu Eni tunjukkan, itu penting dulu agar nanti kan Bu Eni sebagai guru. Nah, Ya, biar anak itu bisa lancar membaca. Nah, coba kekuatan apa nanti yang Bu Eni tunjukkan? kalau menurut saya sih, kalau saya itu masih perlu banyak belajar lagi sih, Pak. Hmm, Karena mungkin metode yang sekarang saya gunakan masih mungkin kurang. Jadi saya perlu kekuatan untuk terus belajar. ya. Belajar mencari metode-metode, eee, pembelajaran khususnya untuk kegiatan membaca, karena mungkin masih di kelas awal, masih Hmm, mungkin saya perlu belajar tentang metode-metode, membaca permulaan, Pak. Sehingga nanti, bisa saya terapkan, dalam membimbing siswa tersebut, Pak. Seperti Nah, itu sih kayaknya. nah itu kalau Pak lihat, kayaknya metode-metode Ibu itu sudah luar biasa. Jadi sudah bagus sekali sih yang lihat dari Ibu tuh artinya sudah mulai belajar metode-metode yang akan Ibu sampaikan nanti, apalagi metodenya beragam. Ya, ya. Nah, Mhm. kira-kira yang Ibu Eni nanti ya dari metode tersebut apa sih yang Bu Eni nanti dikuatkan atau yang paling dikuatkan untuk mengatasi hal tersebut Bu Eni? Nah coba. Kalau selain dari metode, mungkin, saya bisa karena kemarin kendalanya karena mengajarnya khusus di dalam kelas, Hmm, mungkin, kalau di kelas mungkin saya bisa meminta bantuan kepada, selain metode ini Pak ya, hmm, bisa meminta bantuan dengan teman sebayanya mungkin Pak, ya, untuk membantu, mendampingi anak tersebut, latihan membaca. hmm, Jadi secara tidak langsung, saya jadinya hanya bisa mengamati dan membimbing, mungkin temannya terlebih dahulu untuk membantu temannya yang masih, kurang dalam kemampuan membaca tersebut, Pak. oke. Jadi selain itu juga mungkin selain tutor sebaya apalagi ya, mungkin, saya bisa merencanakan mungkin jam pelajaran tambahan mungkin, Pak, Ya, ya, ya. Oke. kalau Jadi kalau yang lihat menarik sekali sih Bu ini ya dari mmm, metode-metode yang Ibu buat itu sudah beragam. Apalagi yang dikuatkan itu minta bergabung dengan tutor sebaya, teman sebaya, dan lagi Pak lihat juga tadi ada katanya untuk menambah jam pelajaran. Nah, jadi sangat menarik sekali sih Bu ya. Nah, mmm. terus apa sih rencana ke depan? Nah, jadi itu yang intinya nih Bu ini ya. Jadi apa sih rencana ke depan Bu ini nanti untuk mengatasi masalah tersebut? Tuh Bu Eni, buat apa Ibu? Rencananya kalau misalnya untuk tutor sebaya kan bisa yang lakukan langsung di kelas, Hmm, cuma dengan memberikan bimbingan kepada teman yang akan membantu teman yang kurang lancar dalam berbicara tersebut. Tapi untuk, rencana membuat jam, pelajaran tambahan mungkin, saya perlu melakukan koordinasi dulu dengan bapak kepala sekolah. hmm, Jadi, mungkin saya bisa
menyampaikan dulu keinginan untuk memberikan jam pelajaran tambahan kepada siswa yang masih kurang, dalam membaca tersebut. Seperti itu sih, Pak, kayaknya. Ya, Harus koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. ya betul, betul, betul. Luar biasa sekali Bu Eni ya. Jadi dari Mmm, metode beragam yang Ibu sampaikan tadi, dengan teman sejawat juga, apalagi Bu Eni tentang macam pelajaran. Jadi apa yang akan Bu Eni ambil itu, pertama itu kan harus ya menghadap kepala sekolah nanti ya, jadi memberikan pelajaran ya. tambahan ada izinnya nanti. Nah, kapan sih kira-kira Bu Eni nanti menyampaikan hal tersebut? Kalau sekarang Gimana? mungkin belum ya, Betul. mungkin besok, saya akan coba berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Hmm, menyampaikan rencana tersebut. Nanti apabila sudah rasanya disetujui, ya. mungkin saya lanjutkan dengan penyusunan jadwal dan juga mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi untuk Hmm, mencari metode-metode pembelajaran yang sesuai, dengan karakter anak tersebut, Pak. ya, ya. Berarti ke rencana sudah ada Bu Eni ya, jadi kapan diambil sudah Ya, ada. Nah ya. itu sudah luar biasa sekali Bu Eni ya diterapkan itu. Jadi sangat mendukung sekali apa yang Ibu Eni rencanakan itu. Nah, jadi kegiatan itu berharap semoga ya nanti dilancarkan. Kapan akan diambil nanti Bu Eninya? Kira-kira berapa lama sih Bu Eni? Nanti waktu yang kegiatan akan dilakukan itu? Kalau boleh tahu sebelumnya. Kalau rencana mungkin kalau ya saya cobakan dulu selama 1 bulan dulu, Pak. Oh Tapi iya. enggak secara full sih, mungkin seminggu, bisa saya ambil waktunya mungkin, 3 kalilah Tiga kali dalam seminggu. seminggu. Nanti ketika sudah menunjukkan adanya hasil atau perubahan dari, siswa tersebut, Hmm. mungkin saya kurangi sehingga akhirnya saya hentikan, Oh seperti itu. iya, iya. Jadi awalnya kan sudah sebulan itu Bu Eni dalam seminggu diambil 3 kali. Kayak kursus ya Bu Eni ya. Artinya 3 kali Ya, dalam seminggu ini. ya mungkin nanti setelah jam pelajaran paling ya mungkin diambil 30 menit lah, Oh 30 diminta menit waktunya, ya khusus kayak pada kursus ya. mereka. Nanti Mhm. sebulan itu udah kayak 12 kali ya Bu Eni. Benar ya? Ya 30 12 kali, ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa ya. bisa memberikan perubahan yang ke arah yang lebih baik, bisa menunjukkan. Mmm, Nanti kalau sudah artinya ada perubahan sedikit demi sedikit, artinya Bu Eni kan mengurangi jadinya seminggu bisa sekali, ya. ada 2 kali. Ya, ya, ya. Bagus sekali Bu Eni ya, bagus sekali. Nah sekarang yang tanya nih Bu Eni ya, jadi apa yang sudah sampaikan Bu Eni tadi sangat luar biasa sekali, apalagi rencana Bu Eni nanti sudah akan mulai diterapkan. Jadi waktunya juga sudah ada yang lihat tadi. Nah, jadi apa sih komitmen Bu Eni terhadap rencana yang Ibu akan lanjutkan nanti itu? Nah, itu yang Eee, Komitmennya, komitmen. berarti, saya itu harus berusaha, merencanakan proses pembelajaran yang menarik Hmm, dan menyenangkan bagi anak. hmm, Sehingga, proses pembelajaran yang saya lakukan bagi anak tersebut, menunjukkan bahwa saya itu berpihak kepada mereka. oh iya. Jadi, dalam proses pembelajarannya, anak-anak menjadi merasa tidak, terbebani. Hmm, hmm. Apalagi dengan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, saya yakin, eee, bahwa apa yang mereka pelajari pasti bisa mereka, terima dengan baik. Hmm, hmm. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Ya, Mmm, bagus sekali itu Bu. Jadi sudah luar biasa kalau yang lihat Ibu tuh. Apalagi sudah mulai berpihak pada siswa kan Bu ya. Jadinya ya, Ibu saya berusaha, sudah ya. dekat kalau yang lihat sama siswanya. Apalagi Ibu itu sudah mulai artinya mengenal karakter siswa tersebut. Bagaimana sih membuat anak itu menangis? Pasti kan Bu Eni tahu. Nah, pasti Ya. yakin dia tahu itu. Apapun rencana-rencana tim Bu Eni, yang harap semoga nanti berjalan lancar ya. Dan nanti Bu Eni komitmen yang Bu Eni rencanakan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Eni. Nah, yang tanya lagi Bu Eni ya. Nah, nanti Iya, ya boleh. seperti saya yang bertanya Bu Eni. Siapa sih nanti yang diajak Bu Eni itu yang Bu Eni libatkan itu dulu? Kalau yang saya libatkan tentunya,
Bapak kepala sekolah, karena kan tentu, sebagai, Bapak kepala sekolah itu adalah atasan saya Mhm. di sekolah, jadi Ya, segala sesuatunya harus saya koordinasikan dulu dengan beliau. oke. Selain itu juga, selain dengan Bapak kepala sekolah, saya akan berkolaborasi dengan, rekan sejawat, juga sebagai, eee teman yang mau, saya mungkin nanti ajak saling berdiskusi kembali sehingga, semua pihak yang saya libatkan tersebut dapat mendukung keberhasilan rencana, saya ini, Pak. Ya, ya, Itu bagus sih, Pak. bagus, Bu, ya, bagus, luar biasa. Nanti semoga apa yang nanti Bu Eni harapkan, nanti yang rencanakan juga, komitmen yang sudah Bu Eni tentukan, apalagi dengan kepala sekolah, yang yakin pasti akan disetujui Bu Eni ya, yang yakin itu. Karena Ya, kepala sekolah itu pasti akan mendukung apa yang dilakukan seorang guru, jadinya biar mengatasi siswa dalam kendala yang ada di kelas, jadinya kita ambil solusi bersama-sama. Jadi jangan lupa tetap sama teman itu harus saling koordinasi ya Bu Eni ya. ya, Ya, siap terus siap. nah, mudah-mudahan apa yang Bu Eni harapkan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan Bu Eni. Yang yakin pasti bisa Bu Eni ya, pasti bisa. Ya, Nanti pasti bisa ya. hanya yakin, Eee, seorang guru tuh pasti pasti bisa, karena kan yakin kalau sudah dekat dengan siswanya, apalagi senang dengan gurunya, dia yakin dalam pelajaran itu apapun senang siswanya itu. Ya Bu Eni ya. ya ya Terus eh, jadi apa yang diharapkan Bu Eni, yang yakin pasti akan terwujud. Itu Bu ya Eni ya. ya. Terima kasih banyak Pak Debi, Ya, dengan berdiskusi waktu yang diberikan oleh Pak Debi, mm, saya ya bisa menemukan, rencana tindakan yang bisa saya lakukan terhadap siswa saya tersebut. ya, Mudah-mudahan rencana yang tadi sudah saya sampaikan, mm, dapat saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Tujuannya ya tentu untuk, keberhasilan siswa tersebut juga. Terima kasih banyak pokoknya Pak Debi. ya, sama-sama Bu Eni. Semoga berhasil, tetap semangat menuntun Ya, terima kasih banyak. ya, siap. Ya. Oke Bu Eni. Baik, jadi dari apa yang disampaikan Bu Eni, yaitu sebagai kucing yang bertanya tentang yang apa sebagai coach, jadi kasus siswa yang lambat membaca ya. Jadi dalam ini yang dapatkan Bu Eni sudah memakai alur dikta di mana ada tujuannya, ada identifikasinya, dan juga ada rencana aksi yang sudah diterapkan Bu Eni, dan juga terakhir pasti ada tanggung jawabnya. Nah, apa kendala dalam siswa Bu Eni yang disampaikan? Artinya siswanya mengalami kendala saat membaca itu ada yang menangis. Jadi, di mana Bu Eni mengambil solusi, artinya membuat rencana apa akan kegiatan yang dilakukan dengan tutor sejawat dan juga kepala sekolah, dan juga bertanya kepada Pak Debit apa kegiatan yang akan disampaikan. Nah, di sini Bu Eni sudah menemukan jawabannya secara langsung, di mana semua beban-beban Bu Eni yang disampaikan kepada coach yaitu Pak Debit sudah mendapatkan solusi dari apa masalah yang dihadapi Bu Eni. Jadi solusinya sudah didapatkan langsung dari dirinya Bu Eni. Jadi apa yang Bu Eni terapkan nanti yang harapkan berjalan dengan lancar. Nah, dalam kegiatan ini yang sebagai coach sudah memberikan penerapan atau membimbing Bu Eni agar menemukan jati dirinya Bu Eni. Artinya ke depan sudah bisa menerapkan rencana dan komitmen yang akan dibuat oleh Bu Eni dalam kegiatan uh, mengatasi solusi yang ada pada di kelasnya Bu Eni. Luar biasa Pak Debi ya. Terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih Bu. Memang susah sih sebenarnya Ya, ketika teman yang lain itu dia sudah lancar membaca, ternyata masih ada yang belum bisa. Mungkin kalau di kelas 1 kan masih sekedar gini, tapi kalau udah di kelas 3 masih belum lancar membaca, rasanya susah untuk gini. ya, ya. Jadi fokusnya mereka itu cuma sampai lancar membaca, jadi materi itu udah di skip-skip dah untuk mereka. Tapi kan kelas 3 dituntun juga Bu Eni ya agar bisa baca, Iya, bisa menulis juga itu. Karena pernah hmm, jadi guru kelas 3 dulu, baru pertama kali ngabdi itu jadi guru kelas 3. hmm. Pernah merasakan yang dirasakan Bu Eni jadinya.
Iya, soalnya kan kalau di kelas 3 teman yang lain sudah lancar, terus ada yang belum, itu rasanya Iya, gimana rasanya? Kasihan juga mereka. mereka Ketika mengikuti pembelajaran pasti udah kewalahan lah mereka. Jadi ya, mereka dikhususkan lah. ya, jadi Hmm. artinya jadi Bu Eni itu sebagai guru tambahan, guru les kalau yang melihat kalau salah itu. Ya jadinya Ya semoga target berhasil pokoknya ya. akhir kelas 3 mereka lancar baca itu aja. Ini Ikut khusus untuk mereka. mereka ya. Untuk yang lain kan sudah mampu mengikuti. Oke, Bu Eni, semoga tercapai ya dan semangat terus menuntun anak didik kita. Ya, terima kasih Pak Debi.